Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Ghostizenku. Jadi malam ini Bang Doi sedang berada di lokasi rumahnya Tiko, teman-teman. Dan Bang Doi akan ngobrol-ngobrol santai dengan warga setempat, yaitu Bapak Dasuki, teman-teman, yang rumahnya pun nggak jauh dari sini. Pak Dasuki sendiri asli warga sini. Sangat asli ya, karena dari rumah ini sebelum ditempati oleh Pak Siswanto dan istri atau Ibu Eni, itu sebelumnya ditempati oleh kawan saya sendiri, yaitu Pak Joko ya. Pak Joko namanya. Pak Joko lepas jual dengan orang yang bernama inisial K ya. Oh, inisial K ini siapa tuh? Yang pemilik rumah ini? Mohon maaf kalau untuk itu masalah inisial K itu saya hanya memberi nama inisial karena saya nggak mau masuk ke ranah privasi orang lain. Tapi yang pasti dia pemilik rumah ini setelah si Pak Joko. Ya, betul. Nah, Pak Joko artinya pemilik pertama nih. Pak Joko pemilik pertama. Dan kalau mengenai rumah ini pada waktu itu yang saya tahu, Pak Siswanto ini adalah broker, orang yang mencarikan tanah untuk temannya. Yang berinisial K. Berinisial K. Ya. Pak Siswanto ini siapa? Pak Siswanto ini adalah Pak Heri, Pak Muji Siswanto ya. Pak Muji Siswanto itu siapa? Atau yang bapaknya si Tiko. Almarhum adalah suami dari Ibu Eni. Gitu. Iya almarhum. Itu pada waktu rumah ini dibangun. Itu yang saya tahu. Karena kenapa? Saya sebagai orang lingkungan dan yang berhadapan-hadapan langsung dengan rumah beliau ya. Dan juga saya yang ikut membantu mengamankan material yang ada di rumah ini dalam tahap pembangunan. Jadi intinya Bapak benar-benar tahu banget artinya rumah ini dulunya punya siapa. Kronologisnya saya tahu banget. Iya. Oke. Nah, sedangkan si mungkin si Tiko belum ada mungkin, Pak. Belum ada, itu Pak Siswanto dan Tiko rumah ini dibangun dia belum ada ya. Belum ada, jadi bener-bener dia nggak tahu apa-apa. Nggak tahu apa-apa. Ya, kalau saya sih sebagai tetangga terdekat ya, dan juga orang yang tahu persis pada waktu pembangunan rumah ini sampai sekarang ini ya enggak, yang pada waktu itu ya saya sering berinteraksi dengan Pak Siswanto sendiri, dengan Ibu Eni ya, dan pada waktu itu Tiko pun baru usia dibawa kemari itu baru usia 2-3 tahun lah. Sebelumnya dia tuh tinggal di Bintara ya. Sebelumnya Bu Eni tinggal di Bintara. Kira-kira udah berapa tahun itu, Pak? Maksudnya untuk Bu Eni tinggal di sini? Kalau dia tinggal di sini itu kurang lebih dari sekarang sekitar ditempati tahun 2004 ya. 2004. Persisnya saya lupa. Perkiraan sekitar 18 tahun. Ya, 2004, 2003 atau 2005 lah. Sekitaran itu. Itu. Tapi kondisi rumah nggak seperti ini ya? Enggak, sangat mewah, rapi, yang kayak komplit dengan segala furniture yang ada, perlengkapan rumah yang ada. Dan dia tinggal di sini karena pada waktu itu rumah dia yang di Bintara, pada waktu saya interaksi, saya nanya sama beliau, sedang ada direnovasi. Yang di Bintara? Yang di Bintara. Dan akhirnya mereka menetap di sini? Iya. Menetap di sini. Dan pada waktu beliau menetap di sini itu usia Tiko baru sekitar usia 2 tahun sampai 3 tahun. Belum sekolah. Belum sekolah. Dan itu bersama Pak Siswanto di sini. Siswanto. Pak Siswanto masih hidup lah ya, masih ada, masih sehat. Nah itu, dan akhirnya kondisi rumah ini terbengkalai, seperti terbengkalai. Itu mulai tahun berapa, Pak? Udah mulai nggak kerawat gitu? Ya, sebenarnya pada waktu itu Ibu Eni sendiri dia masih mengurus salah satu usaha atau ATK di salah satu kantor ya, instansi pemerintah lah, yang dia kelola atas nama kepemilikan orang lain, bukan dia sendiri ya.
artinya dia ikut membantu. Oh, dulu Bu Eni sempat kerja di ATK ya. Di ATK. Di PLN situ. Perkantoran PLN lah. Nah, Pak Siswanto sendiri, dia waktu saya tanya, beliau adalah sebagai pengusaha cetak batako. Oh, pengusaha cetak batako di daerah Bintara. Itu jawaban beliau pada waktu saya ya suka ada kesempatan ngobrol apa ya, karena kita dekat ya. Rumah dia dengan saya kalau di hadapan miring bang, iya hadapan lah. Iya benar sih, iya rumah bapak dan rumah Ibu Eni memang dekat banget ya. Ya tetangga dekat lah ya. Dan dia juga sangat mempunyai etika yang santun ya. Si Pak Siswanto. Itu. Jadi Pak Siswanto ini orangnya sebenarnya baik ya. Iya, cuma sedikit agak apa sih namanya? Bicara ya sedikit. Agak pendiam. Ya, agak pendiam. Cuman dia kalau disapa selalu ya senyumnya dulu yang keluar. Dan Pak Siswanto itu sebenarnya humble lah ya Pak ya. Orangnya humble dan orangnya ramah. Ramah banget. Dan jadi di foto yang beredar itu Pak Siswanto. Betul. Oh itu Pak Siswanto. Iya benar. Itu betul. Nah, sedangkan Pak Siswanto itu pergi dari sini itu tahun berapa itu? Kalau menurut saya yang dekat ya, artinya beliau itu pergi bukan karena gimana-gimana, mungkin karena sudah ada ketidakharmonisan ya. Pada waktu itu saya melihat memang dalam keluarga tetangga saya ini itu kayaknya lebih dominan istri daripada suami. Jadi sering ada keributan-keributan kecil. Saya suka melihat ya memang, mohon maaf ya, ya Ibu Eni ini memang agak apa keras ya. Keras. Dia punya watak, dia punya ini ya, itu agak keras ya. Dan kalau suka saya lihat karena memang saya selalu duduk di depan rumahnya, ya itu Pak Siswanto kayaknya lebih banyak ngalah. Ya mungkin dengan keadaan yang sudah kurang nyaman dalam rumah tangga atau apa ya, pasti kita nggak tahu masalah di belakang itu apa, kita nggak tahu dia disuruh pergi atau gimana, itu saya kurang tahu ya. Soalnya kan hanya mendengar suara kericuan-kericuan kecil kalau gitu ada ribut-ribut gede ya saya sempat melihat sebatas kalau itu mulut ya saya nggak jadi ini ya, karena itu masalah pribadi masalah orang lain. Keluarga, benar masalah keluarga ya. Pokoknya mungkin tetangga pun nggak tahu alasannya kenapa ya. Yang pasti kan yang pasti mereka berdua adalah tetangga yang baik di sini. Apalagi sekarang kan si Tiko udah besar, yang benar-benar nggak tahu apa-apa, yang benar-benar aku pun sempat bertanya kalau Tiko itu dari umur 6 SD memang udah ditinggalin gitu katanya. Dari kelas 6 SD. Dari kelas 6 SD katanya itu udah kurang lebih ya. Cuma tetap saya kan selalu peduli dengan lingkungan ya. Artinya memang saya warga asli, pribumi asli, dan sebelum komplek ini ada itu saya sudah di sini ya. Bapak udah lama banget sebelum komplek ini ada. Itu masih tanah lapang dan rawa-rawa, itu saya udah di sini. Udah di sini. Jadi saya selalu nanya, selalu kalau kata sekarang kepo ya. Ada orang baru apa, bapak dari mana, tinggal di mana, kerjaan apa, itu saya selalu gitu. Itu. Jadi pada waktu Tiko kalau tidak salah dia kelas 5 SD atau 6 SD, ya memang Pak Siswanto sudah tidak ada di sini. Cuman kepedulian saya terhadap apa namanya warga Tiko, lingkungan gitu yang sama ini, saya selalu menanyakan kepada RT setempat. Artinya waktu itu saya selalu menanyakan pada anak RT, Pak Edi gimana Pak Siswanto masuk? Sering ya Pak, sering dia bang, masih suka apa namanya kirim uang setiap bulan. Cuman dia tidak mau datang, dia berhenti di pinggir jalan raya Bekasi ya enggak ya. Saya ditelepon, panggil, saya yang ngambil. Itu titipan untuk susunya Tiko. Untuk Tiko. Itu pernyataan dari Pak RT. Pak RT. Jadi kalau ada berita-berita di sini, saya di tengah ya. Artinya saya juga prihatin dengan berita seolah-olah Pak Siswanto tidak ngurus Tiko, nggak ngurus apa. Malah saya di situ sangat salut ya sama beliau dengan usia yang sudah sepuh ya pada waktu itu ya. Dia masih sempat untuk memberikan
susu kepada Tiko. Dalam Masih kondisi yang jawab lah, dalam kondisi yang sudah kurang sehat ya. Itu saya merasa gimana gitu ya. Salut lah. Gitu. Artinya tanggung jawab beliau ya terhadap tanggung jawab terhadap keluarganya masih ya itu. Alasan apapun itu dia tidak bersama Bu Eni dan Mas Tiko, mungkin kita juga nggak bisa menyimpulkan atau menebak-nebak ya. Yang pasti itu masalah pribadi ya guys ya. Masalah pribadi yang kita nggak boleh juga ikut campur masalah itu. Yang pasti kedepannya kita support Mas Tikonya, sebab Mas Tiko orang baik, anak cerdas, soleh dan berbakti kalau menurut saya, menurut sudut pandang saya itu Pak. Jadi si Mas Tiko ini dari kecil udah ngurusin mamanya gitu. Betul. Ini malah saya sebagai orang tua ya merasa iba. Kadang-kadang dia suka keliling bawa surat, bawa amplop yang isi tulisannya mohon bantuan. Sampai segitunya. Sampai segitu, dan itu mungkin hampir semua warga yang ada di lingkungan sini itu ya tahu lah. Dan semua warga peduli, sangat peduli. Sangat peduli. Jadi artinya untuk warga terutama yang berdekatan dengan dia langsung ya, itu artinya lebih daripada cukup untuk memberikan bantuan. Iya. Jadi selama ini mungkin ada berita-berita di luar sana itu hanya miskomunikasi. Saya juga merasa prihatin ya, karena mungkin kalau di iniin ya, pertama sih gue nggak mau repot, nggak mau ini, cuman lama-lama kepancing juga, karena ya memang itu yang tadi saya bilang, dari rumah ini baru ya enggak, dari rumah ini dibangun, ya memang saya nungguin dan memang saya tahu. Oh, Bapak saya tahu dari pembuatan dari awal ini. Dari nilai jumlahnya pun saya tahu berapa kos yang dikeluarkan. Sampai bentuk ini yang di dalam lantai pun saya tahu itu bentuknya wermes, ukuran apa namanya bangunan itu saya tahu. Makanya saya di sini berniat, makanya saya baru kali ini saya mau bicara ya enggak. Saya kepengen di tengah agar berita-berita yang dikonsumsi oleh publik ini itu lurus. Kita meluruskan guys ya, kita meluruskan mengenai apa sih namanya warga sekitar, kepedulian warga sekitar apa itu. Jadi sebenarnya warga sekitar pun sangat mensupport dan mendukung selama ini si Mas Tiko, dan lagi Mas Tiko sendiri juga kan benar-benar anak yang tidak tahu apa-apa masalah tentang masa lalu itu, mungkin dia nggak tahu apa-apa. Karena kan dia kan baru usia 2 tahun 3 tahun datang sampai bapaknya pergi itu dia usia kurang lebih sekitar 10 tahun. Ya artinya pemikiran kan masih sangat kecil, belum mampu lah untuk berpikir secara masih balita, masalah orang tuanya, masalah ininya, permasalahan orang tua dia nggak tahu lah, nggak tahu masalah itu sama sekali. Seperti itu jadi cerita ininya guys. Aku juga baru tahu ya cerita ininya, dan ini benar-benar ibaratnya salah satu support dari kita kepada keluarganya Mas Tiko dan Bu Eni. Semoga dilancarkan. Satu lagi mengenai penerangan. Listrik ya. Masalah listrik pun di situ ada yang beritanya 12 tahun tanpa listrik ya. Nah itu. Kalau 12 tahun dicabut meteran listrik itu benar. Benar ya. Kurang lebih 12 tahun atau 10 tahun lah itu benar. Oh iya. Tapi kalau untuk penerangan itu dia dapat bantuan penerangan dari tetangga sebelah. Oh, dapat penerangan dari untuk penerangan ruangan dan penerangan kamar. Itu ada. Artinya kita tidak boleh menghilangkan jasa orang lain ini gitu. Jangan sampai para netizen ini ya enggak kok warga sekitar nggak peduli. Penerangan itu dikasih, dan air pun sampai saat ini itu dikasih dari depan rumah, dari samping rumah, dari apa itu diulurin selang, itu dikasih air itu. Jadi sebenarnya jangan sampai ada kesan seolah-olah bener apa sih namanya blank, itu tidak ada ini dari warga. Cuman warga membantu semampunya ya teman-teman. Iya.
Betulkah bahwa kalau ada orang yang mau datang bantuin bersihin halaman rumput-rumput yang tinggi gitu, itu mamah pun marah? Itu mamah marah. Dulu jadi siapapun, walaupun itu tetangga atau orang kenal masuk ke pekarangan rumah, itu mamah pasti emosi. Jadi tidak mau ada orang yang masuk ke dalam. Benar. Kamu pernah tanya ke mama kenapa mama begitu marah? Apakah karena ketakutan? Aku pernah marah, aku pernah nanya ke mama, cuman alasan mama marah itu katanya ya Takut rumah diambil ya? takut rumah diambil atau apa. Jadi emang karena kondisi pikirannya itu masih stuck di masa lalu gitu. Jadi disinilah kita meluruskannya. Ya. Warga pun selama ini membantu semampunya, semampu yang warga bisa bantu. Dan alhamdulillah mungkin berkat doa warga juga, berkat doa para tetangga, dan akhirnya Tiko ditemukan oleh para teman-teman YouTuber kita, konten kreator kita, dan dibantu, dan sampai saat ini Tiko banyak yang memperhatikan, khususnya untuk para konten kreator dan teman-teman lainnya, juga para penonton-penonton warga masyarakat Indonesia juga. Nah, di sini semoga penyampaian dari Babe bisa meluruskan sudut pandang masyarakat Indonesia gitu. Jadi semuanya itu ya mungkin ada sedikit miskomunikasi lah. Miskomunikasi. Ya, sebenarnya nggak salah dan nggak ada yang benar, semuanya itu baik-baik aja, guys ya. Jadi mungkin sampai situ obrolan kita bersama Pak Dasuki. Semoga bermanfaat, guys, dan jangan lupa selalu dukung terus Mas Tiko, dan dukung juga kita, dan dukung selalu berbuat kebaikan kepada siapapun tanpa melihat status maupun kondisi apapun ya teman-teman ya. Iya. Buat semuanya makasih banyak buat Babe informasinya ya, malam-malam mau artinya saya mempunyai kewajiban ya untuk apa yang saya tahu itu yang saya berikan. Oke, makasih banyak buat Babe. Sehat selalu ya, Be ya. Amin, amin. Oke, guys, kita mungkin sampai di sini obrolan kita. Semoga menjadi manfaat dan menjadi sebuah informasi yang berguna buat kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila ada kata-kata salah, Bang Doy mohon maaf. Bila ada perbuatan yang kurang baik, Bang Doy juga mohon maaf. Bang Doy undur diri. Salam misteri.